Ya, slide sudah saya tayangkan, sekarang saya perbesar dulu. Ya, advokasi SOAP yang akan saya bagikan di sini ini sifatnya sebagai pengantar, sebagai pengenalan awal. Harapan saya ada satu wawasan baru di dalam advokasi sengketa kesehatan. Dan kalau misalnya nanti eh, ada yang kurang jelas, silakan disampaikan di kolom chat. Menurut saya ada dua permasalahan umum yang sering terjadi di dalam satu sengketa kesehatan ya. Yang pertama itu kebingungan atau ketakutan eh, nakes saat menghadapi pertanyaan pasien ya atau aparat dalam suatu komplain atau perselisihan maupun ketika ada pemeriksaan sengketa kesehatan ya, ketika ditanya pasien atau pihak pasien apalagi kalau diwakili oleh pihak ketiga, lawyer, jurnalis, LSM misalnya itu ada kegamangan di dalam bertanya termasuk ketika ada pemeriksaan entah disiplin, pidana maupun perdata. Nah, itu biasanya agak bingung gimana caranya saya menjawab. Yang kedua, permasalahan umum yang sering terjadi eh, cukup banyak sejawat yang sepertinya belum jelas langkah-langkah apa yang akan ditempuh nakes maupun vaskes itu sendiri ketika terjadi perselisihan atau sengketa kesehatan. Ya, nah ini dua permasalahan umum yang saya deteksi cukup sering terjadi. Ya, saya tidak tahu apakah ini menjadi persoalan sejawat sekalian di vaskes atau tidak. Ya. Knowledge is the antidote to fear. Ya. Harapannya dengan pengetahuan itu sebagai penangkal kekhawatiran, ketakutan kita di dalam perselisihan atau sengketa kesehatan, gitu ya. Ya walaupun kita tahu bukan berarti lantas kita apa ya abai gitu ya dengan standar-standar yang mestinya kita lakukan gitu ya. Akan lebih baik kalau bukan sekedar tahu, tapi juga memahami dan menerapkan secara bersama-sama di dalam pelayanan kesehatan kita. Sorry, kenapa ke stop ya? Advokasi nama lain dari pembelaan, ada beberapa poin. Ini slide saya yang pertama dalam beberapa webinar beberapa tahun ini. Advokasi adalah melakukan pembelaan. Kata kuncinya itu, advokasi itu pembelaan. Nah, unsur terpenting yang kerap kali kurang kita perhatikan di dalam satu advokasi adalah melakukan yang namanya perubahan. Ya, kita kerap kali hanya berpikir eh, pragmatis ya. Ada masalah, selesaikan. Ya, kita saya kira perlu mengingat frasa menyelesaikan masalah tanpa masalah itu yang paling penting. Bukan sekedar selesai masalah saat itu, tapi potensi berikutnya tidak dimitigasi dengan baik. Ya, nah ini saya pinjam dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengatakan advokasi itu harus berdimensi struktural. Lah, ini menarik ini. Ini kalimat yang baru saya kira ya. Advokasi itu harus berdimensi struktural, tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah atau kasus yang ditangani. Ah, tapi juga melakukan perubahan sistem. Kalimat ini penting menurut saya, ya. Dan saya kira di lapangan kejadiannya seperti itu. Saya kasih contoh. Ada satu klinik utama, nggak usah saya sebut di
ibu kota waktu itu, yang mengatakan demikian. Kalau cuma somasi, kami sudah biasa langganan minimal satu surat somasi yang datang ke klinik 1 bulan. Gampang kok. Dia menggampangkannya dengan uang. Ya. Nah, sampai satu ketika sekitar 2 tahun lalu, akhir tahun kalau saya tidak salah, ternyata kasusnya viral nasional itu ya, ada artis yang meninggal di situ gitu ya. Nah, maksud saya begini teman-teman, bukan sekedar Anda bisa menyelesaikan satu case somasi teguran, tapi adakah kita mengevaluasi sistem advokasi yang kita gunakan selama ini gitu. Sistem pembelaannya bagaimana gitu. Nah, ini yang saya kira sesuatu yang baru untuk atau sekaligus menjadi tantangan bagi kita, khususnya pemangku pejabat-pejabat di Vaskes ya, memikirkan sistem ini. Ketika kita bicara sistem advokasi, semua sarjana hukum pasti mengenal nama ini ya. Ada Lawrence Friedman dengan sistem hukumnya terkenal dengan 3 unsur. Ya, kalau kita bicara sistem itu kan intinya kesatuan unsur-unsur yang berbeda, tapi unsur ini saling terikat tergantung satu dengan yang lain untuk membentuk satu fungsi atau tujuan tertentu. Ilustrasi yang sering saya pakai adalah sepeda. Tidak ada setirnya, gimana mau jalan? Tidak ada bannya atau bodinya, ya. Saya kira unsur yang berbeda ini saling terikat tergantung untuk menjalankan satu fungsi tertentu. Nah, sistem advokasi hukum, kita bicara konteks di vaskes kita lebih sempit ya, di rumah sakit kita misalnya. Itu kita lihat ada 3 unsur menurut Friedman. Satu, struktur kelembagaannya. 2, substansi peraturannya. 3, budaya perilakunya. Adakah struktur advokasi di vaskes kita masing-masing? Kelembagaannya secara organisasi ada tidak? Ya. Kemudian dari segi regulasinya, apakah peraturan atau ketentuan pelayanan itu sudah jelas di vaskes kita? Bagaimana dengan budaya atau perilakunya? Ya. Nah, ini terkait dengan kesadaran berhukum dalam praktek pelayanan di vaskes kita masing-masing. Ya. Nah, soal kesadaran berhukum ini, ya harapannya sih memang satu vaskes itu semua pegawai, ya, fungsional, struktural menyadari hal ini. Ya. Tetapi setidak-tidaknya kita mulai dari diri kita sendirilah, itu yang paling penting. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke SOAP, substansi materi pengantar malam ini. Ya. Kita semua bidang kesehatan sangat familiar tentunya dengan istilah ini. Ya. Akronim dari subjektif, objektif, assessment, dan plan. Ya. SOAP merupakan suatu format dokumentasi clinical process dengan unsur-unsur subjektif, objektif, assessment, dan plan yang memang biasa digunakan nakes dalam pelayanan kesehatan perseorangan. Ya. Nah, ini sejarahnya ini tahun 60-an ya. Saya kira kita perlu apresiasi pada Dr. Lawrence Witt ya, yang mengembangkan metode SOAP ini. Ya. Sebenarnya SOAP ini bagian dari POMR, Problem Oriented Medical Record. Ya, jadi ada satu problem masalah kesehatan tentunya yang didekati dengan satu metode tertentu. Salah satu metodenya itu sebenarnya SOAP, ya, tetapi yang berkembang sampai saat ini yang kita kenal akhirnya cuma SOAP, ya. Nah, saya harus menyampaikan slide ini walaupun sudah berkali-kali, tetapi dari slide inilah
muncul ide swap drafting, ya. Dari Profesor Jim Lee kerap kali mengatakan bahwa teks yang kita baca atau yang kita dengar seperti saat ini itu saja belum cukup kalau kita belum mengetahui konteksnya untuk memahami satu persoalan, ya. Orang kerap kali mudah menilai daripada berpikir, ya. Katanya berpikir itu lebih sulit gitu, ya. Nah, berangkat dari sini teman-teman, ya. Saya berpikir, ya, untuk satu sengketa kesehatan, ya, sengketa kesehatan itu khas, unik, gitu ya. Mestinya didekati dengan cara berpikir yang kontekstual juga dengan perencanaan. Agak muluk-muluk bahasanya, tapi kurang lebih ini ide awalnya dari situ, ya. Nah, maka saya merancang satu yang namanya metode SWOT drafting, ya, metode SWOT drafting yang kalau per definisi umum yang bisa saya rumuskan merupakan satu metode perancangan atau draft dengan konsep berpikir subjektif, objektif, asesmen, dan perencanaan saya Indonesiakan saja untuk pembelaan efektif dalam penyelesaian sengketa kesehatan. Jadi, goals kita adalah menyelesaikan sengketa kesehatan secara efektif, juga efisien tentunya. Ya. Nah, harapannya dari dua permasalahan umum yang tadi, kebingungan menjawab pertanyaan, ketidakjelasan langkah-langkah, bisa terjawab dengan swap drafting ini. Kita lihat apa yang saya maksud dengan berpikir kontekstual dalam kesehatan-kesehatan, dalam sengketa kesehatan. Tidak mungkin tidak kita sih udah familiar tentunya dengan berpikir konteks kesehatan. Tapi apakah ini dipahami oleh aparat? Belum tentu, gitu ya. Nah, kita kekurangannya adalah belum memahami cara berpikir konteks hukum, ya. Nah, karena itu ketika menghadapi satu sengketa kesehatan, cara berpikir dua konteks yang berbeda ini mesti digunakan menurut saya, ya. Kalau kita bicara konteks kesehatan, yang dicari terutama kan kebenaran korespondensi, ya. Teman-teman profesional akrab dengan istilah evidence based medicine, ya. Tentu ini membutuhkan profesional namet nakes. Di sisi lain, orang hukum tidak akan berhenti atau tidak akan cukup pada yang namanya fakta hukum atau kebenaran korespondensi tadi. Korespondensi itu kebenaran empiris, faktual, indrawi, ya. Kalau kebenaran hukum, dia akan mencari koherensinya, kesesuaiannya fakta hukum ini dengan standar hukum yang mana. Nah, tentu yang lebih memahami itu adalah para yuris, profesional hukum, ya, konsultan praktisi hukum. Nah, sekarang kita coba menerapkan ada dua soap drafting yang akan kita lihat secara umum, ya, dalam satu advokasi sengketa kesehatan, ya. Pertama, dalam konteks menjawab persoalan pertama tadi, ya, supaya kita ada panduan lah dalam menjawab pertanyaan pasien eh, atau keluarganya atau yang mewakilinya dalam menjawab pertanyaan para aparat entah disiplin, pidana maupun perdata, ya, di semua tingkatan. Nah, ini prinsip dasarnya, ya. Jadi kita berangkat karena yang akan diuji ini adalah pelayanan kesehatan kita. Sementara pelayanan kesehatan kita ini didokumentasikan dengan format SOAP tadi, ya. Karena itu kita mesti berangkat dong tetap dari konsep berpikir kesehatan kita sendiri, ya. Tentu profesional akan lebih paham. Nah, ini modal dasar teman-teman. Jangan grogi, jangan takut duluan. Ini ilmu kita. Ini pekerjaan profesi kita hari-hari. Apalagi ini pasien saya. Siapa yang lebih paham? Ya. Ini untuk membangkitkan kepercayaan diri kita bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan itu mestinya saya lebih memahami daripada aparat atau orang awam pada umumnya. Gitu ya. Ya, tinggal kita mengetahui sedikit cara berpikir orang hukum bagaimana. Dan ketika kita
dihadirkan sebagai saksi atau ahli, menjawabnya bagaimana? Itu pemikiran yang lebih lanjut. Ya, tetapi prinsip dasar kita lebih memahami sebenarnya, gitu ya. Dan jangan pernah menganggap pertanyaan aparat itu pasti benar, teman-teman. Jangan pernah menganggap pertanyaan aparat itu pasti benar. Ya. Banyak aparat yang sota. Ya, ya teman-teman dari Sulawesi Selatan ya. Paham kan yang dimaksud dengan sota? Orang Makassar bilang sota. Sok tahu. Ya. Coba refleksi sebentar. Kalau mungkin pernah berhadapan dengan aparat yang memeriksa satu perselisihan sengketa kesehatan. Banyak yang sok tahu. Ya. Nah, tetapi memang kadang-kadang cara bertanya dengan sota ini itu memang ada maksud tujuannya. Ya. Yaitu intimidasi. Menggiring. Ya. Sesuai harapan pemeriksa. Ya. Karena itu kita miliki dulu keyakinan di awal tadi. Ya. Ini pasienku kok, ini ilmuku, ya. Apalagi sejawat yang spesialis, subspesialis gitu ya, sudah puluhan tahun gitu ya. Terus dipersoalkan sama aparat yang katakanlah mungkin baru kali itu memeriksa sengketa kesehatan, tapi nampaknya kok sota gitu ya. Nah, konfirmasilah dahulu sebelum menjawab pertanyaan aparat. Kalau perlu, justru pertanyakan kembali pertanyaannya. Ya. Jangan menganggap benar pertanyaan aparat. Ya, konfirmasi dulu, kalau perlu pertanyakan kembali. Saya kasih contoh ini. Eh, ada satu spesialis, subspesialis puluhan tahun. Wah, pakar lah ya. Terampil, apalagi yang namanya pasien bedah itu, siapa yang ngerti jeroannya kalau bukan si operator itu sendiri gitu ya. Terus penyidik bilang begini, dokternya sampaikan begini, ini loh hasil audit dari organisasi profesi saya, peer group saya, perhimpunan saya. Yang audit ini yang kompeten di bidangnya gitu ya. Eh, hasilnya seperti ini ya, sudah sesuai dengan standar, prosedur, profesi dan sebagainya. Ya. Penyidiknya bilang gini, iya itu kan organisasi profesinya, perhimpunannya itu kan cuma bicara standar-standar gitu loh. Tapi kan dari segi etiko legal itu kan melanggar yang Anda lakukan itu. Aduh. Standar-standar profesi prosedur itu dihadapkan ya, yang sudah diaudit tadi oleh peer groupnya ya, pengurus pusat gitu ya, perhimpunan, dihadapkan dengan etiko legal. Apa sih etiko legal itu? Kalau kita tanya sama dia, emang dia ngerti etiko legal itu apa? Ditanyalah ke penyidiknya. Maksudnya gimana, Pak? Ini sudah ada ahlinya. Ahli etiko legal mengatakan Anda melanggar gitu loh. Siapa gitu loh? Kompetensinya apa? Disebutlah. Mohon maaf ya, tanpa bermaksud apa-apa. Ya, memang ini apa adanya. Spesialis forensik mediko legal. Oh ya, spesialis forensik mediko legal. Itu aja dia nyebutnya etiko legal. Emang sama. Ya, etiko legal, mediko legal. Ya, walaupun ada hubungannya tapi kan tetap berbeda. Nah, ya. Kemudian, apa iya kompetensi, mohon maaf sekali lagi ya, tanpa bermaksud apa-apa. Kompetensi seorang spesialis forensik mediko legal, SPFM, menilai kompetensi kelalaian standar-standar penerapan standar-standar profesi seorang spesialis subspesialis bedah misalnya. Lain cerita kalau spesialis forensik mediko legal tadi melakukan pemeriksaan forensik pada objek persoalan. Ya kalau cuma beropini, berpendapat, tak bisa. Nah ini jangan lantas ketika kita dibilang iya menurut standar profesi yang Anda sudah betul, tapi menurut etiko legal, ahli etiko legal Anda melanggar. Terus kita langsung ciut. Tunggu dulu.
Gitu loh. Ya. Jadi validasi pertanyaan itu mesti dipertanyakan justru. Ini contoh kecil. Ini contoh lain ini. Ada juga aparat yang terhormat bilang begini. Ini terkait inform consent ini. Ini saya, saya tahu persis kejadiannya ini. Ya, saya ditanyakan soalnya. Dok, Dokter Hadi saya disalahkan dok sama yang mulia. Kenapa? Katanya inform consentku ini sudah lewat apa sudah lebih dari 1 bulan gitu ya. Waktu itu 2 bulanan gitu, hampir 3 bulan. Oh ya? Apa katanya? Ditunjukkan inform consent satu tindakan pembedahan. Ini inform consent Anda ini ditandatangani hampir 3 bulan yang lalu loh. Apa iya ada daluarsa suatu inform consent? Sementara diagnosa dan tindakannya tidak berubah. Dan apa iya Anda cuma menilai inform consent dari 1 lembar ini? Ya, ini pemahaman sempit tentang inform consent. Inform consent itu satu proses komunikasi. Dan fakta pada kasus ini, H-1 pasien dimasuk. Jadi pasien ini awalnya konservatif sampai satu titik harus ditindaki. H-1 dimasukin lagi. Disampaikan lagi informasi. Cuma draftnya tadi berubah karena tidak berubah diagnosa, tidak berubah tindakan. Nah ini teman-teman. Ya, jadi eh, jangan menganggap pertanyaan aparat itu pemeriksaan pasti benar. Nah sekarang bagaimana kita mempertanggungjawabkan SOAP kita ketika ditanya, ya, baik oleh pasien ataupun aparat pemeriksa. Prinsip ini betul-betul kita pegang eh, mendasar sekali memang. Ya saya tidak akan masuk tentunya dalam soal medis ya, itu keahlian teman-teman masing-masing gitu ya. Cuma saya hanya mengingatkan, mendokumentasikannya di dalam rekam medis betul-betul benang merahnya harus jelas, jangan sampai kabur di situ ya. Nah, ini kita mulai masuk. Ketika ada pertanyaan, cermati dulu. Jangan buru-buru menjawab. Supaya tidak buru-buru, biasakan untuk mengkonfirmasi kembali maksud pertanyaan tersebut. Ini banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Ya, secara psikologis juga untuk menunjukkan bahwa Anda tidak dalam kendali aparat yang memeriksa. Anda kontrol kondisinya. Ya. Kemudian sambil kita petakan, yang ditanyakan ini terkait apa substansinya? SK, O, atau P. Biasanya sih yang paling banyak itu terkait A dan P. Biasanya. Ya, asesmen dan plan kita. Nah, kalau kita sudah petakan, jawablah mulai dari huruf terdekat. Ya, dari SOAP. Misal yang ditanya tentang tentang P, huruf terdekat dari P kan A. Ya. Maka kita jawab A dan buat korelasi kaitannya. Ya. Boleh memperkuat dengan bukti-bukti objektif keilmuan dan jurnal-jurnal ilmiah bila diperlukan. Tetapi itu di-keep dulu. Jangan dijelasin jika tidak ditanyakan lebih lanjut. Karena begini teman-teman. Belum tentu yang bertanya itu mengerti. Kalau tidak ditanyakan tidak usah dijelasin. Dalam satu pemeriksaan, apalagi persidangan, ya, walaupun Anda seorang spesialis, kita apalagi kebiasaan Anda sebagai seorang dosen misalnya. Kita bukan posisi sedang mengajar, menjelaskan satu mata kuliah tertentu. Tidak, hati-hati. Kita ini sedang diperiksa. Entah sebagai saksi atau sebagai ahli. Yang punya implikasi hukum dari setiap jawaban kita. Karena itu hati-hati. Gitu ya. Nah kita striknya begini. Ini contoh-contoh pertanyaan terkait plan. Kenapa Anda lakukan itu tidak melakukan ini? Kenapa Anda tidak merujuk? Ya, atau kenapa Anda merujuk? Kapan mestinya merujuk? Biasanya ini pertanyaan-pertanyaan yang uh, sering disampaikan ya dalam satu pemeriksaan sengketa kesehatan. Nah, jika pertanyaannya tadi dipetakan itu terkait P, maka jawablah dengan A-nya dulu. Jangan lompat ke S, O. Oh, saya melakukan tindakan ini karena pasiennya mengeluh dengan. Jangan, terlalu jauh. Jawab dari huruf yang terdekat saja. Ya. Baru dikaitkan kembali. Contohnya kayak gini aja detailnya. Ya. Ini saya pernah dikonsultasikan ya dari Jawa Timur.
Mengapa Anda melakukan tindakan kumbah lambung? Berarti yang ditanyakan tindakan kumbah lambung itu kan terkait P, plan. Ya. Maka kita menjawabnya ya dengan huruf terdekatnya dari P sebelumnya apa? Kan A, ya kan? Maka yang kita jawab begini, saya melakukan tindakan. Nah, ini untuk membuat apa kesadaran kita langsung terjaga gitu ya bahwa ini saya ditanyakan tentang P ini. Saya melakukan tindakan plan kumbal lambung pada pasien ini karena sorry, ini ada slide yang terpotong ya. Karena asesmen saya pada waktu itu adalah intoksikasi misalnya, ya. Intoksikasi apa gitu ya. Nah, setelah kita mengatakan demikian, kita baru tegaskan lagi, ya. Karena asesmennya itu, maka tindakan saya melakukan ini. Jadi dari P ditanya, kita kembali ke A dulu, baru kita kembalikan ke P. Jadi dibuat simpul gitu ya. Ini contoh saja ya. Nah, jelasnya nanti lain-lain di kelas soft drafting ya. Kita masuk di penerapan soft method yang kedua ya. Langkah-langkah awal mandiri. Jadi pada umumnya teman-teman, para yuris, ahli hukum itu menggunakan pendekatan yang namanya pendekatan IREC. Isu hukum dicari dulu, ya. Kemudian dicari rules-nya, analysis application, baru konklusi recommendation ya. Kita mau mencari isu hukum saja itu tidak mudah loh. Jadi praktis IREC ini sudah biarkan buat para yuris saja, ya. Kita lantas menggunakan metode apa? Ya, inilah yang saya usulkan, metode SOAP. Jadi metode SOAP ini tadi pertama kita sudah bahas pedoman untuk menjawab, yang kedua sebagai panduan bagaimana kita menyusun langkah-langkah awal. Ini secara mandiri dulu, gitu ya. Masalah nanti Anda menggunakan lawyer, advokat, tentu akan lebih bagus, gitu ya. Tapi kalau dia advokat atau lawyer umum, secara substansi dia tidak akan paham ya praktek profesi kita. Karena itu saya kira teman-teman secara mandiri ya ya syukur-syukur kalau punya latar belakang pendidikan hukum, kalau tidak ya pengetahuan hukum lah seperti kelas-kelas webinar begini. Ini sudah sangat membantu kok ya. Harapannya nanti kalau kita sudah buat swabnya versi kita nanti itu bisa bersinergi dengan pendekatan IREC dari advokat. Nah, saya masuk poin-poinnya subjektif. Nah, kalau kita tadi di anamnesisnya kan ya. Nah, subjektif ini adalah kita kayak jadi detektif nih. Kita kumpulkan informasi dari saksi-saksi yang terlibat maupun menyaksikan pelayanan kesehatan yang disengketakan. Dirunut saja misalnya. Pasien ini masuk rumah sakit lewat poliklinik atau lewat IGD misalnya. Kalau lewat IGD, siapa saja tuh perawat atau dokter jaga yang memberikan pelayanan pada waktu itu dan sebagainya dicatat semua ya ada form kronologis nanti yang kita isikan di situ ya intinya pendekatannya adalah 5W1H untuk mendapatkan data atau informasi yang lebih komprehensif ya kemudian poin pentingnya di sini sebenarnya dalam mendokumentasikan hal-hal yang subjektif ini cari tahu siapa melakukan apa kepada siapa, ya pasti kepada pasien dalam konteks ini, dengan cara apa, pada waktu kapan, dan ada di mana, ya, di ruangan mana spesifiknya, misalnya kalau dalam rumah sakit, ya. Nah, terutama tempus dan locus. Locus dan tempus ini kalau suatu peristiwa hukum minimal ini harus cukup clear, ya, ya lebih lengkapnya 5W1H, ya. Nah, kalau eh, hal-hal atau unsur objektif yang perlu kita persiapkan, kalau menurut saya bagi dua. Ada objektif formil dan ada objektif material. Kalau formil ini sifatnya administratif dokumentasi. Ya. STR, SIP, Serkomnya, kewenangan klinis, kredensial, ya. ICIR-nya, inform consent, inform refusal-nya, gitu ya, dan semua standar-standar ya, yang tertulis tentunya. Ya. Kemudian secara material, ya kita berangkat yang namanya material itu keadaan real
empiris yang sesungguhnya. Apalagi kalau bicara persoalan pidana ini akan sangat dipersoalkan ini, ya. Nah, kita memulai terutama kalau menurut saya yang material itu adalah pada bagian pemeriksaan objektif, ya. Tanda-tanda vitalnya bagaimana? Adakah yang bermakna signifikan dari kasus ini, ya? Pemeriksaan fisiknya, head to toe-nya, secara spesifik mungkin status lokalis kalau misalnya itu suatu trauma gitu ya. Kemudian pemeriksaan penunjangnya, baik lab, radiologis, dan lainnya. Ya, itu semua dikumpulkan, dikompilasi, di-highlight poin-poin yang memperkuat ya eh, apa yang kita dapatkan di bagian subjektif tadi dari saksi-saksi. Ya, laporan operasi bila ada, ya karena ini yang tahu cuma operator tentunya ya. Jadi silakan catat dengan baik di situ dan jelaskan dengan baik. Ya. Kemudian kita masuk di tahap assessment analysis. Saya bagi dua, ada yang sifatnya general. General dulu lah, misalnya, wah ini kayaknya etika nih, ini disiplin, no ini pidana atau perdata. Tahu dari mana? Ya tentu misalnya kalau disiplin kita lihat 17 jenis pelanggaran disiplin misalnya yang ada di Permenkes nomor 3 tahun 2025 yang terbaru kan ya. Kalau pidana atau perdata, nah ini kalau bicara pidana pasti ada merujuk pada satu pasal-pasal dengan ancaman pidana tertentu, ya. Kalau perdata ada yang namanya perbuatan melawan hukum terkait dengan hak dan kewajiban dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau spesifik nih, contoh spesifik nih, misalnya, oh asesmen kita, oh ini yang dipersoalkan ini sebenarnya terkait risiko medis nih, atau ini yang dikejar ini terkait kompetensi, atau ini life saving, apalagi kaitannya dengan informed consent misalnya, ya. Ini bicara life saving nih terkait informed consent misalnya, ya. Kemudian plan, ya karena asesmennya ada general, ada spesifik, saya buat juga plannya yang general dan spesifik. Misal kalau plan yang general nih, internal nih, konsolidasi internal, namet nakes manajemen harus kompak, nggak boleh tidak, gitu ya. Sinkronisasi dokumen, surat-surat. Nah ini yang saya katakan ring satu pembelaan itu ada di internal Vaskes itu karena ada saksi-saksi dan dokumen di situ atau surat-surat. Ya. Kemudian secara eksternal, pertimbangkan untuk melibatkan perhimpunan peer group atau organisasi profesi. Ini ada dasarnya ini di Kompendium Hukum Kesehatan tahun 2011 ya. Kolegium Dinkes Menkes ya, Pemda setempat terutama rumah sakit plat merah jangan sampai tidak melibatkan Pemda setempat. Itu plan general. Plan spesifiknya kurang lebih begini teman-teman. Kita misalnya tegakkan dulu asesmennya tadi secara spesifik. Misalnya, oh ini terkait tindakan penyelamatan nyawa, ini kurang lengkap. Misalnya dalam konteks informed consent yang dipersoalkan, ya. Nah, itu diagnosa spesifiknya, ya. Informed consent dalam tindakan penyelamatan nyawa, ya. Maka plan spesifik kita juga bicara tentang bagaimana membangun konstruksi pembelaan terkait informed consent di dalam tindakan penyelamatan nyawa, gitu. Ya. Carilah di peraturan perundang-undangan. Rujukan pertama level undang-undang kesehatan yang terbaru, Omnibus Law Kesehatan dan turunannya. Ya. Baru kita lihat jurisprudensi. Nah ini saya ambil contoh ini A to Z-nya perkara ini ketepatan saya ikuti waktu itu ya perkara Dr. Heriani SPOG di Palu saya sebutkan karena sudah inkrah di Mahkamah Agung ya. Itu terkait ini informed consent dalam tindakan penyelamatan nyawa. Ini menarik ini ya pendekatan perencanaan seperti ini. Saya kira itu sebagai pengantar soft drafting yang sesungguhnya akan diadakan secara intensif dalam 4 kali pertemuan mulai hari Minggu tanggal 5 Oktober. Jadi setiap hari Minggu malam 18.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa poin yang akan kita bahas nanti adalah prinsip pembelaan dan pembuktian, 3 aspek penting pembuktian pelayanan kesehatan, hukum pembelaan dalam Omnibus Law Kesehatan itu di mana pasal-pasalnya, ya yang jangan tidak dipakai, ya. Hukum kebiasaan dalam pembelaan pelayanan, tempatnya di mana, argumentasi swap drafting sudah saya sampaikan tadi pengantarnya. Kalau terkait disiplin gimana? Perdata gimana? Pidana bagaimana? Nah, ini
Eh, Bertiga kami akan membahasnya. Saya, Ardianto, ada Dr. Gego, Dr. Gego, SHMH, panjang sekali gelarnya. Ini wakil rektornya Unika Sugio Pranoto, juga lawyer gitu ya. Dan Saudara Doroti di corporate law firm di Surabaya, ya, dari sisi keperdataan. Nah, akhirnya teman-teman mencegah, saya yakin teman-teman sangat familiar, mencegah lebih baik daripada mengobati. Pelindungan hukum preventif lebih baik daripada represif. Ya, semakin baik preventif kita, represif bisa diminimalkan. Pentingnya sistem advokasi hukum dibentuk sejak awal di Vaskes kita masing-masing. Sebagai ringkasan, SOAP drafting method merupakan suatu metode perancangan atau draft dengan konsep berpikir subjektif, objektif, asesmen, dan perencanaan untuk pembelaan yang efektif, efisien dalam penyelesaian sengketa kesehatan. SOAP drafting perlu dipelajari Namet Nakes Manajemen Vaskes untuk antisipasi dan advokasi dalam sengketa kesehatan. SOAP drafting mandiri secara internal Vaskes dapat bersinergi dengan strategi pembelaan advokat yang digunakan. Sekian dari saya, Bapak Ibu sejawat sekalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri dulu, saya stop record.